sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya,
kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif
seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah,
Mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini, agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak, Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompis Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.
Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP, tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Ya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah
memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV.
Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompis Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku.
Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Mungkin sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu.
Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpati, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak, Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi
fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PDI Perjuangan, kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif
seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah,
Mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti. Bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.
Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP, tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah
memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV.
Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpati, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku.
Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Ya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang, sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu.
Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh
oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PDI Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoy. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif
seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Ya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah,
Mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpati, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak, Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.
Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP, tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah
memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV.
Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Rebel hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku.
Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Mungkin sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu.
Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini, agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh
fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PDI Perjuangan, kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif
seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah,
Mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.
Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Pada Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP, tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah
memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV.
Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpati, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku.
Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang.
Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik.
Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif
seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah,
Mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini, agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.
Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif . Seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah
memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV.
Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompis Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku.
Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP, tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Ya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang, sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu.
Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini, agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh
fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PDI Perjuangan, kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompis Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif
seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Mungkin sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujarnya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah,
Mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti. Bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.
Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP, tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah
memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujarnya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV.
Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpati, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku.
Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu.
Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh
fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan, kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif
seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah,
Mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpati, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak, Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.
Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif . Seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah
memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV.
Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpati, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku.
Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang.
Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion, sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpati, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak, Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik.
belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Brastar. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif . Seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa
sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada. Jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang, sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir.
3 hari sudah sembuh masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, keber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompis Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut.
Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif . Seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai
coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum.
kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta
meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Bojolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang, sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam
jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak, Pak Hasto? Boleh tanya isu Mas sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti.
Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan.
yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada, jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh.
Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, keber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak, Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoy. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut.
Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP, tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai
coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas
Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum
pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu
Saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam. Jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion, sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti.
Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompis Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan.
yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh.
Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak, Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut.
Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif . Seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai
coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli. Harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak
Agar kasus tersebut diusut tuntas, ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu masih sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami
kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi.
Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam. Jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak, Pak Hasto? Boleh tanya isu masih sedikit Boleh. lagi. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti.
Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif . Seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan.
yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh.
Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, keber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini, agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu masih sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompis Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut.
Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai
coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas.
Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang.
Terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi.
Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam. Jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujarnya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak, Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti.
Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompis Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoy. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan.
yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP, tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh.
Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini, agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu mas sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut.
Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai
coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam,
mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini, agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum
hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV.
Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujarnya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini, agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pasto boleh tanya isu nggak, Pasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut.
Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama ini juga
diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada, jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan dim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi.
Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulahwidodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.
Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9.
Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud. Terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu. Dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara. Ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli. Harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya. Namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya
seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu Mas sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompis Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa
perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral.
Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini, agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial.
Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoy. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan
9 tahun. Belum lagi ada. Jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral.
TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompis Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.
Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif . Seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9.
Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini, agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya
seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa
perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral.
Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak, Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial.
Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoy. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan
9 tahun. Belum lagi ada. Jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang, sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral.
TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.
Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9.
Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini, agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya
seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa
perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral.
Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini, agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial.
Insiden ini terjadi di depan markas Kompis Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan
9 tahun. Belum lagi ada. Jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral.
TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini, agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.
Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif . Seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang, sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9.
Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya
seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompis Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa
perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP, tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral.
Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpati, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial.
Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan
9 tahun. Belum lagi ada. Jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya.
Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.
Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9.
Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya
seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa
perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP, tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Din sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Ya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka siang, sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral.
Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak, Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial.
Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan
9 tahun. Belum lagi ada. Jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu, dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah Dandim yang bicara, ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga wakil ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli, harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujarnya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu, ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya, namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya.
Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban, tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya, kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.
Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif . Seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP, atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Tim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai Coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka sudah berputar-putar mulai dari jam 9.
Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik oleh seluruh petinggi-petingginya, responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud. Terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu. Dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang. Kasat bongkar provokasi relawan Ganjar depan markas, sentil tudingan petinggi PDIP TNI tak netral. Memilih diam dan memberikan hukuman setimpal kepada 15 anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan ada latar belakang dan provokasi. Banyak hal yang bisa diungkapkan proses terjadinya penganiayaan, namun saat itu saya pikir ini dalam kondisi kampanye, maka saya diam, jangan sampai menjadi besar sehingga cukuplah dan diam bicara. Ujar Maruli seperti dilansir dari Kompas TV. Apalagi menurut Maruli, tanggapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat positif. Namun belakangan isunya kemana-mana dan menyebut TNI tidak netral. Bahkan Andika Perkasa, ex-Pangdam yang juga Wakil Ketua TKN Ganjar Mahfud, menilai jika melihat video CCTV, para anggota TNI itu langsung menyerang relawan. Hal ini disanggah Maruli. Harusnya melakukan analisa dulu, jangan berdasarkan video pendek itu saja. Itu terjadi 11:19 waktu Indonesia Barat, berputar-putar mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat itu di video, sudah 8 kali pulang pergi depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan, sekian persen dari mereka mabuk, tidak ada SIM ujannya. Namun, Maruli bersikap tegas kepada anggotanya yang melakukan penganiayaan. Semua orang siapapun tidak boleh berbuat seperti itu, maka anggota kami proses. Malamnya kami tangkap dan siangnya ditahan, ujarnya. Maruli juga menanggapi pengakuan korban Slamet Andono yang mengatakan jika saat pulang dari sosialisasi relawan Ganjar di lampu merah, mereka langsung dipukul 2 orang, padahal tidak menggeber motor, lalu dibawa ke markas dan disuruh lepas baju. Itu kan nanti ada di sidang, ada bukti ada video 8 kali pulang pergi. Kalau pakai batu, masa 3 hari sudah sembuh? Maka kita lihat normal cara berpikir. 3 hari sudah sembuh, masa pakai batu? Ujar Maruli yang siap menggelar sidang terbuka. Menantu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sudah bertindak kepada anggotanya. Namun pihak relawan Ganjar juga diminta evaluasi diri. Kita semua harus evaluasi. Apakah tindakan mereka tidak punya SIM, geber motor, dan mabuk tidak membahayakan? Mereka juga harus evaluasi, ujarnya. Maka itu menurut Maruli, jangan serang TNI tidak netral. TNI itu lembaga besar, punya kewibawaan sebagai garda terdepan mengamankan NKRI. Maka jangan dikaitkan politik dan pilpres, apalagi simpatisan paslon. Maka faktanya mana ada kaitannya, kata Maruli. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sempat menyatakan bahwa berdasarkan analisis pihaknya ada yang salah mempersepsikan sosok Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni antara status Prabowo sebagai Menhan atau sebagai peserta Pilpres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kembali kami percaya bahwa TNI, Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral. Jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting, kata Hasto seperti dilansir dari Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespons terkait insiden relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut diproses secara hukum. Kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya
seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Ya, cukup. Pak Hasto boleh tanya isu nggak Pak Hasto? Boleh tanya isu nggak sedikit? Boleh. Pak Hasto terkait kemarin dari TPN sendiri menyebut soal bansos itu harus di stop dulu gitu dari pemerintah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari publik gitu. Tanggapan dari Pak Hasto sendiri? Jadi bansos ini kan komitmen kerakyatan dari PD Perjuangan kan mengajak yang didukung oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi terbesar PD Perjuangan. Kami selalu berpihak pada kepentingan wong cilik. Belusukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu melihat bagaimana masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga dengan adanya bansos itu merupakan hal yang positif. Tetapi untuk Pak Ganjar nanti, bansos BLT itu akan disempurnakan, dijadikan satu dengan KTP Sakti. Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, mengakui bahwa anggotanya menganiaya sejumlah relawan pendukung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD pada akhir pekan kemarin. Wiweko menyebut sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa sehubungan kasus penganiayaan tersebut. Insiden penganiayaan relawan Ganjar Mahfud ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Insiden ini terjadi di depan markas Kompi Senapan B Batalion Infanteri 408 Subrasta di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023. Menurutnya, pelaku kejadian tersebut adalah beberapa anggota dari Yonif Batalion Infanteri 408 Subrasta. Wiweko menjelaskan sejumlah anggota TNI nekat menganiaya relawan Ganjar Mahfud karena terganggu dengan suara knalpot brong atau knalpot non-standar yang berisik. Pihak Kodim mengklaim relawan Ganjar Mahfud berulang kali melintasi markas dengan suara bising. Sejumlah anggota TNI yang merasa terganggu pun keluar dari lingkungan asrama menuju jalan raya. Para anggota TNI itu mencari sumber kebisingan dan mengingatkan pengendara sepeda motor yang sedang konvoi. Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Akibat penganiayaan ini, 7 relawan mengalami luka dan mesti dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Per Minggu 31 Desember 2023, 5 orang sudah dibolehkan pulang dan 2 orang masih dirawat. Wiweko mengaku menyesalkan terjadinya insiden penganiayaan tersebut. Ia berjanji akan berkomitmen turut menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari, 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucut ke 6 pelaku. Menanggapi soal penahanan tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tim hukum PDI Perjuangan meminta pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan. Tim hukum PDIP juga meminta Panglima mengeluarkan kebijakan agar tindakan seperti itu tidak terulang. Yang terakhir, kami juga mendapatkan laporan bahwa terhadap oknum pelaku tersebut telah ditahan. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku secara transparan. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa upaya paksa berupa penahanan itu tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa
perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Oleh karenanya kami berharap dan meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat melahirkan satu kebijakan atau langkah-langkah preventif seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Panglima bilang saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pelaku. Ini sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Boyolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Setelah sebelumnya memeriksa 15 prajurit, Denpom Surakarta kini sudah menetapkan 6 orang oknum anggota TNI sebagai tersangka